Anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa istilah yang digunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus seperti disability, impairment, dan handicap. Menurut WHO, masing-masing istilah memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, disability. Keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua, impairment. Kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis atau struktur anatomi dan fungsinya biasanya digunakan pada level organ. Yang ketiga, handicap. Ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dan tenaga profesional. Etiologi anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Informasi tentang variabel menyebabkan kelainan pada manusia sangat beragam. Meskipun demikian, kelainan dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori berdasarkan waktu terjadinya: sebelum lahir, prenatal, selama kelahiran, neonatal, dan setelah lahir, postnatal. Kelainan neonatal adalah kelainan yang timbul pada saat kelahiran anak. Anak yang lahir lebih awal prematur dengan penggunaan alat tangferlosin, posisi bayi yang tidak tepat, analgesia dan anestesi, kelahiran kembar, hipoksia, atau karena kesehatan anak yang bersangkutan adalah semua kemungkinan penyebab kelainan kelahiran. Faktor-faktor penyebab gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Penyebab gangguan pada individu berkebutuhan khusus memang beragam menurut Halana Kaufman 2006. Friends 2005 mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada anak berkebutuhan khusus secara umum. Adalah yang pertama, faktor neurologi. Adanya disfusi pada Central Nervous System atau CNS atau sistem saraf pusat, sementara Carlson 2007 menyatakan adanya kelainan dalam jaringan otak yang melibatkan stratum atau lapisan dan prefrontal cortex. Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa otak orang-orang dengan ADHD kira-kira 4% lebih kecil dibandingkan normal, dengan penggunaan yang paling besar di prefrontal cortex dengan kaudate inti. Friends 2005 juga menyatakan ukuran otak anak ADHD terlihat kecil dengan aktivitas metabolik yang sedikit. Yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik juga diduga menjadi bagian dari penyebab gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Seperti pada gangguan kesulitan belajar atau learning disability, diketahui merupakan gangguan yang sifatnya hereditary. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 35-45% dari individu yang mengalami kesulitan belajar memiliki orang tua dan saudara yang kesulitan belajar pula. Resiko terkena kesulitan belajar juga pada anak yang memiliki 2 orang tua yang mengalami kesulitan belajar, atau pada anak-anak yang memiliki keluarga yang mengalami gangguan bicara dan bahasa. Dan ADHD, National Institute of Mental Health dalam Friends 2005. Yang ketiga adalah faktor teratogenetik, yaitu kerusakan perkembangan janin di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan dalam perkembangan janin, seperti fetal alcohol syndrome atau FAS, yaitu suatu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang, kemunduran intelektual, dan ketidaksempurnaan. Bentuk fisik yang merupakan penyebab utama dari kesulitan intelektual, toksin yaitu keracunan timah yang merupakan faktor yang menyebabkan kesalahan pembentukan atau malformation pada pengembangan fetus pada wanita hamil. Yang keempat adalah faktor medis. Faktor medis biasanya disebabkan karena melahirkan prematur dan komplikasinya pada saat lahir, rendahnya berat badan, dan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran. Menurut Friend 2005 menempatkan anak dalam risiko difusi neurologi dan pediatric AIDS yang menyebabkan kerusakan saraf. Penelitian longitudinal yang dilakukan
oleh Ronka 1999, ada 2 faktor risiko yang membuat anak-anak memiliki pengalaman buruk yang kemudian membutuhkan pendidikan khusus, yaitu faktor internal, yaitu rendahnya kontrol emosi dalam diri, pengalaman negatif di sekolah, dan rendahnya harga diri. Sementara faktor eksternalnya adalah rendah sosial ekonomi orang tua, rendahnya pendidikan, kekerasan dalam keluarga, dan keluarga yang alkoholisme. Dalam penelitian, ia menemukan bahwa anak-anak yang memiliki pengalaman buruk di masa kecilnya akan mengalami pengalaman buruk pula manakala mereka dewasa. Hasil penelitian dari Binderman 2002, kelas sosial rendah yang mengalami psikologi. Yang kelima adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebut sebagai faktor genetis yang didapat dari 2 orang tua, seperti warna mata, kulit, dan rambut. Dalam hal gangguan ini juga merupakan faktor yang dapat diturunkan dari orang tua, atau biasa juga karena adanya gangguan dari dalam diri anak berupa anak lambat belajar, berkesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan emosi, dan perilaku, gangguan fisik dan motorik, gangguan intelektual, gangguan autistik. D. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan saat ini, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan dan jenis layanan yang diberikan. Menurut Delphi pada tahun 2006, terdapat 9 layanan yang bisa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di Indonesia sesuai dengan hendaya atau impairment antara lain. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, khususnya pada anak buta atau totally blind yang tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran dan berbicara atau tunarungu wicara yang secara umum mempunyai hambatan pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. Yang ketiga, anak dengan perkembangan kemampuan atau tunagrahita yang memiliki masalah belajar yang disebabkan karena hambatan perkembangan inteligensia, mental, emosi, sosial, dan fisik. Yang keempat, anak dengan gangguan kondisi fisik atau motorik, atau yang biasa disebut dengan tunadaksa, yang mempunyai kelainan pada tulang, persendian, syaraf, penggerak otot tubuh. Yang kelima, anak dengan hendaya, perilaku sulit menyesuaikan diri, atau tunalaras, yang sering membuat keonaran secara berlebihan dan bertendensi ke arah perilaku kriminal. Yang keenam, anak dengan gangguan autisme atau autisme children, yang memiliki kelainan dalam berbicara, kelainan fungsi syaraf dan intelektual, dan perilaku ganjil disebabkan karena cedera pada otak. Yang ketujuh, anak dengan gangguan hiperaktif atau attention deficit disorder with hyperactive atau tunagrahita, yang disebabkan karena kerusakan pada otak, kelainan emosi, dan kurang dengar. Yang kedelapan, anak dengan gangguan belajar atau learning disability, yang memiliki prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu disebabkan karena hambatan persepsi, luka pada otak, sebagian fungsi otak tidak berfungsi, disleksia, dan afasia perkembangan. Yang kesembilan, anak dengan gangguan kelainan perkembangan ganda atau
tuna ganda yang mempunyai kelainan perkembangan mencangkup hambatan perkembangan neurologis. Jadi, tunawicara adalah hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Penyebab dari tunawicara yang pertama itu adalah gangguan kelancaran bicara. Gangguan kelancaran bicara ini sering disebut dengan gagap. Gagap ini dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu pertama, gangguan emosi, yang kedua kerusakan otak, ketiga kerusakan syaraf, dan yang keempat gangguan organ wicara. Yang kedua adalah kelainan artikulasi. Kelainan artikulasi ini disebabkan dari kesalahan memproduksi bunyi yang mengakibatkan kebiasaan. Yang ketiga adalah kelainan suara. Kelainan suara ini disebabkan oleh beberapa faktor pencetus. Yang pertama, penyakit seperti laringitis. Yang kedua, terdapat tumor pada pita suara. Yang ketiga, kelainan pada pitch tinggi rendahnya nada. Dan yang keempat adalah kelainan bahasa disebabkan oleh disfungsi susunan syaraf pusat atau kerusakan susunan syaraf pusat secara medis dan sulit untuk diperbaiki. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kelainan bicara dan bahasa. Yang pertama itu ada faktor sentral yang berhubungan dengan susunan saraf pusat. Nah, jika ada yang kita tahu, saraf pusat itu ada otak dan medula spinalis, yang dimana jika ada gangguan pada kedua hal tersebut, terkhususnya untuk anak tunawicara akan mengalami ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autis, defisit dalam perhatian, dan hiperaktif, serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Kemudian untuk faktor periferal, yaitu berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Kemudian ada faktor lingkungan dan emosional dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi, antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi, yang dimana kalian tahu pada faktor yang ketiga ini biasa anak-anak yang tunawicara ini bukan anak tunawicara saja, tetapi anak yang berkebutuhan khusus banyak itu dibully oleh teman-temannya, dianggap oleh orang lain itu sepele, ada penelantaran kayak peduli dengan dong, sehingga ada tekanan psikologi yang dialami oleh anak tersebut. Ketika teman-temannya tidak mau bermain dengan dia, otomatis dia akan merasa menyendiri. Nah, di situ ada psikologi yang bisa terganggu, bisa juga dari para lingkungan sekitar, yaitu tetangga-tetangga yang tiba-tiba bilang, anaknya sudah, misalnya ini anak 3 tahun tapi belum bisa berbicara seperti anak 3 tahun pada umumnya. Pasti orang tua dia pun tetangga bilang ini, anak itu dia punya belum bisa berbicara seperti anak 3 tahun yang biasanya. Otomatis ada gangguan pada orang tuanya, juga ada beban, dan yang dimana orang tua itu akan terus memforsir anak itu untuk ayo lo bicara, kayak latihan dia untuk bicara tapi secara pasif. Misalnya kalau dia bisa, orang tua malah itu ada gangguan, ada tekanan psikologi yang dialami oleh anak. Kemudian penganiayaan biasanya anak-anak seperti ini banyak mengalami penganiayaan di sekolah, makanya sangat disarankan untuk anak SLB itu disekolahkan di sekolah luar biasa yang pada umumnya anak-anak itu berkumpul. Kemudian ada faktor campuran itu dari faktor sentral, faktor periferal, dan faktor lingkungan. Sekian hasil penjelasan. D. Klasifikasi tunawicara. Yang pertama, keterlambatan berbicara. Yang kedua, gagap. Yang ketiga, kehilangan kemampuan berbahasa. Yang keempat, kelainan suara. E. Dampak tunawicara.
Gangguan atau kelainan dampak tuna berbicara membawa dampak atau konsekuensi negatif bagi penderitanya. Selain itu, ada beberapa dampak atau konsekuensi pada anak yang mengalami kelainan berbicara yang mencangkup yang pertama, kemampuan konseptual dan prestasi pendidikan, yang kedua, faktor personal dan sosial. F. Penanganan tunawicara. Yang pertama, belajar berbahasa melalui membaca ujaran. Yang kedua, belajar berbahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual. G. Pendekatan dalam pengajaran bahasa bagi anak tunawicara. 1. Pendekatan auditori. 2. Pendekatan auditori oral. Anak I berusia 5 tahun, dia adalah anak laki-laki yang mengalami masalah dalam berbicara dengan menggunakan bahasa nonverbal, yaitu bahasa isyarat. Setiap harinya, anak I sulit berinteraksi dan berbaur dengan teman-temannya karena dia sering dibully. Menurut Nyonya C, semua keluarga masih belum memahami respon dari anak I karena bila menginginkan sesuatu, respon yang diberikan membingungkan dan bahasa isyarat yang digunakan tidak beraturan sehingga menyulitkan Nyonya C untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Nyonya C berinisiatif untuk mengajak anak I konsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk menindaklanjuti kondisinya. Kita masuk pada pengkajian. Identitas nama pasien anak I. Anak ke-1 usia 5 tahun, agama Kristen Protestan, penanggung jawab. Nama Nyonya C, pendidikan SMA, agama Kristen Protestan, alamat Batu Gantong. Riwayat kesehatan anak masa lalu, Nyonya C mengatakan bahwa anak I mengalami kesulitan dalam berbicara sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat kelahiran dan persalinan. Yang pertama, prenatal. Pada saat hamil, ibu jarang mengalami sakit. Selama hamil, ibu tidak pernah mengkonsumsi obat-obat oral maupun injeksi. Ibu biasa mengkonsumsi ramuan herbal. Ibu tidak tahu jenis obat jamuan yang dikonsumsi. Yang kedua, natal. Pada saat melahirkan, ibu melahirkan dengan usia 39 minggu. Ibu melahirkan di rumah sakit umum dengan persalinan normal. Bayi lahir menangis kuat, berat badan 2.700 gram dan panjang badan 50 cm. Yang ketiga, postnatal. Saat dilahirkan, anak nampak normal, menangis kuat, anak langsung mendapat vitamin K dan salep mata serta rutin mendapatkan imunisasi lengkap. Riwayat kesehatan keluarga, Nyonya C mengatakan ada anggota keluarga yang mengalami gangguan bicara seperti yang dialami anak I, yaitu 3 orang saudara kandung sang ayah dari anak I. Riwayat tumbuh kembang. Yang pertama, motorik halus. Anak I bisa memegang, memindahkan, menulis, serta menggambar. Yang kedua, motorik kasar. Anak I bisa berjalan, berlari, memakai baju, mandi dibantu Nyonya C. Yang ketiga, bicara. Anak tidak bisa mengatakan kata dengan jelas, artikulasi yang kurang jelas. Riwayat imunisasi, umur 2 bulan, berat badan 4.500 gram, vaksin DPS 1 HB2 polio 2, umur 3 bulan, berat badan 5.100 gram, vaksin DP2 polio 2, umur 4 bulan, berat badan 5.700 gram, vaksin DP3 polio 4, umur 5 bulan, berat badan 6.900 gram, vaksin puyer flukodeksin. Pola kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, pola nutrisi atau gizi. Nafsu makan anak membaik 3 kali sehari, tidak ada pantangan makanan untuk anak I. Pola eliminasi BAB BAK, Nyonya C mengatakan anak I sudah terbiasa BAB dan BAK dibantu oleh Nyonya C. Pola istirahat dan pola tidur, Nyonya C mengatakan pola istirahat dan tidur baik. Yang keempat, pola aktivitas. Di rumah anak I terbiasa nonton TV dan belajar. Anak I tidak terbiasa main di luar. Untuk kebutuhan makan dan minum, anak I terbiasa mengambil mandiri. Yang kelima, personal hygiene. Anak I tidak dapat melakukan personal hygiene sendiri, tetapi dibantu oleh Nyonya C, seperti mandi, mencuci rambut, membersihkan genitalia, membersihkan kuku, dan badan yang kurang bersih. Yang keenam, tanda-tanda vital. Nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, tekanan darah 110 per 80 mmHg. Analisa data. Analisa data pertama, data subjektif. Ibu pasien mengatakan anak I tidak bisa berbicara seperti anak lain sejak umur 5 tahun.
Ibu pasien mengatakan komunikasi yang digunakan pasien bahasa nonverbal atau bahasa isyarat yang masih susah dipahami. Data objektif, klien tampak tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Etiologi, gangguan neuromuskular, masalah gangguan komunikasi verbal. Yang kedua, data subjektifnya, ibu klien mengatakan anak I sulit berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Ibu klien mengatakan tidak terlalu paham ketika anak I meminta sesuatu di luar kebiasaan sehari-hari. Etiologinya, defisiensi bicara, masalah gangguan interaksi sosial. Analisa data ketiga, data subjektif, ibu klien mengatakan anak I tidak ingin bergabung dan bermain bersama dengan teman-temannya karena merasa malu. Untuk etiologinya, kurangnya pengakuan dari orang lain, masalah harga diri rendah kronis. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan anak I tidak bisa berbicara. Diagnosa kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan defisiensi bicara berhubungan dengan ditandai dengan kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Diagnosa ketiga, harga diri rendah kronis berhubungan dengan kurangnya pengakuan dari orang lain, ditandai dengan ibu klien mengatakan anak I tidak ingin bergabung dan bermain bersama-sama dengan teman-temannya karena merasa malu. Postur tubuh anak tampak menunduk, berjalan menunduk, tidak ada kontak mata. Intervensi yang akan kami gunakan dan 3 diagnosa yang telah kami tegakkan. Yang pertama yaitu untuk intervensi yang pertama dilakukan untuk diagnosa yang telah pertama kami tegakkan yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskular, ditandai dengan data DS-nya. Ibu pasien mengatakan anak I tidak bisa berbicara seperti anak lain sejak umur 5 tahun. Kemudian ibu pasien mengatakan komunikasi yang digunakan pasien bahasa nonverbal yaitu bahasa isyarat yang masih susah dipahami. Kemudian data DO-nya, klien tampak tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kemudian kriteria hasil setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil yang pertama yaitu kemampuan berbicara atau nonverbal, bahasa isyaratnya meningkat, kemudian kemampuan mendengar meningkat, kesesuaian ekspresi wajah atau tubuh meningkat dengan intervensi yang kami ambil yaitu promosi komunikasi defisit bicara. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan defisiensi bicara, ditandai dengan ibu klien mengatakan anak I sulit berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Ibu klien mengatakan tidak terlalu paham ketika anak I meminta sesuatu di luar kebiasaan sehari-harinya. Kemudian data DO-nya anak I terlihat menyendiri dan tidak mau berinteraksi. Dan data DO yang kedua yaitu anak I tidak fokus untuk melakukan kontak mata. Dan dengan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan interaksi sosial meningkat dengan kriteria hasil yang pertama yaitu perasaan nyaman dengan situasi sosial meningkat, yang ketiga responsif pada orang lain meningkat, yang ketiga kontak mata meningkat dengan intervensi yang kami ambil yaitu modifikasi perilaku keterampilan sosial. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga, harga diri rendah kronis berhubungan dengan kurangnya pengakuan dari orang lain yang ditandai dengan ibu klien mengatakan anak I tidak ingin bergabung dengan bermain bersama-sama dengan karena merasa malu. Kemudian postur anak tampak menunduk, berjalan menunduk, tidak ada kontak mata. Kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan harga diri meningkat dengan kriteria hasil yang pertama yaitu penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat, kemudian minat mencoba hal baru meningkat, postur tubuh
penolakan wajah meningkat, kemudian kontak mata meningkat. Dengan intervensi yang ketiga, untuk diagnosa yang ketiga yang kami ambil adalah manajemen perilaku. Implementasi diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler ditandai dengan anak I tidak bisa berbicara. Implementasi promosi komunikasi defisit bicara. Yang pertama, memonitor proses kognitif anatomis dan fisiologis yang berkaitan dengan bicara, misalnya memori pendengaran dan bahasa. Hasil, anak terlihat mulai mendengar dengan baik dibantu dengan alat dengar atau hearing aid. Yang berikut menggunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar dan huruf isyarat tangan. Hasil, anak tampak sudah mampu menggunakan isyarat tangan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang berikut menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, misalnya berdiri di depan pasien, dengarkan dengan seksama, tunjukkan suatu gagasan atau pemikiran sekaligus bicaralah dengan perlahan sambil menghindari teriakan. Gunakan komunikasi tertulis atau meminta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. Hasil, dengan menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, anak I sudah mulai berbicara menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat dengan baik. Yang berikut memodifikasi lingkungan untuk minimalkan bantuan. Hasil, dengan modifikasi lingkungan sekitar atau rumah, anak I dapat mandiri untuk memerlukan bantuan-bantuan kecil. Yang berikut memberikan dukungan psikologis, gunakan juru bicara jika perlu. Hasil, dengan dukungan psikologis yang ada, membuat anak I merasa tidak sendiri dan bisa untuk belajar komunikasi nonverbal dengan lebih baik. Menganjurkan berbicara perlahan. Hasil, anak I sudah bicara nonverbal atau bahasa isyarat dengan perlahan yang mudah dipahami oleh orang tua atau orang di sekitar. Mengajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Hasil, dengan mengajarkan keluarga dan anak I kemampuan berbicara, anak I menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat dalam hubungan dengan proses kognitif, anatomis, dan fisiologis sudah baik dan mudah dimengerti oleh orang tua dan orang sekitar. Diagnosa yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan defisiensi bicara ditandai dengan kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Implementasi modifikasi perilaku keterampilan sosial. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Hasil, ibu anak I mengatakan ia berbicara menggunakan bahasa nonverbal atau isyarat hingga kurangnya keterampilan sosial. Yang berikut memotivasi untuk berlatih keterampilan sosial. Hasil, anak I sudah memiliki motivasi untuk berlatih keterampilan sosial. Yang berikut memberi umpan balik positif, misalnya pujian atau penghargaan terhadap kemampuan sosialisasi. Hasil, dengan pemberian pujian kepada anak I terhadap kemampuan sosialisasinya, anak I sudah bisa bersosialisasi dengan organ lain di sekitar. Yang berikut melibatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Hasil, ketika ada keluarga anak I dapat melatih keterampilan sosial dengan baik. Yang berikut menjelaskan tujuan melatih keterampilan sosial. Hasil, keluarga dan anak I sudah mengerti tujuan dari melatih keterampilan sosial. Diagnosa yang berikut, harga diri rendah berhubungan dengan kurangnya pengakuan dari orang lain ditandai dengan ibu klien mengatakan anak I tidak ingin bergabung dan bermain bersama-sama karena merasa malu. Postur anak tampak menunduk, berjalan menunduk, tidak ada kontak mata. Implementasi manajemen perilaku. Yang pertama, mengidentifikasi harapan untuk mengendali perilaku. Hasil, sudah mengidentifikasi harapan pada anak I untuk dapat mengendalikan perilakunya. Yang berikut, meningkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Hasil, aktivitas fisik sesuai kemampuan pada anak I sudah sesuai. Yang berikut, memberi penguatan positif terhadap keberhasilan mengendalikan perilaku.
Hasil, anak I sudah mulai menerima keadaannya dan sudah bisa mengendalikan perilakunya. Yang berikut, menghindari bersikap menyusutkan dengan menghentikan pembicaraan. Hasil, anak I tidak lagi merasa sendiri atau malu atas keadaannya ini. Dan yang terakhir, menginformasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Hasil, keluarga sudah menjadi dasar pembentukan kognitif yang baik untuk anak I. Kita masuk pada yang terakhir, yaitu evaluasi keperawatan. Dengan diagnosa yang pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskular, ditandai dengan anak I tidak bisa berbicara. Dengan evaluasi sebagai berikut: subjek, ibu pasien mengatakan anak I menggunakan alat bantu pendengaran dan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Objektifnya, pasien tampak menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Asesmennya, masalah teratasi, planningnya intervensi dihentikan. Pada diagnosa keperawatan yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan defisiensi bicara, ditandai dengan kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Evaluasinya sebagai berikut: subjek, ibu pasien mengatakan anak I mulai berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan di sekitar. Objektifnya, anak I tidak cemas bertemu orang lain, sudah bisa berkontak mata dengan orang lain. Asesmennya, masalah teratasi, planningnya intervensi dihentikan. Diagnosa yang terakhir yaitu harga diri rendah berhubungan dengan kurangnya pengakuan dari orang lain, ditandai dengan ibu pasien mengatakan anak I tidak ingin bergabung dan bermain bersama-sama dengan teman-temannya karena ia merasa malu. Postur anak tampak menunduk, berjalan menunduk, dan tidak ada kontak mata. Dengan evaluasi sebagai berikut: subjek, ibu pasien mengatakan anak I mulai bergabung dan bermain bersama teman-temannya. Postur anak tidak menunduk. Objektifnya, anak I tampak tidak malu lagi bermain bersama teman-temannya dan postur tubuh tidak membungkuk lagi. Asesmennya masalah teratasi dan planningnya intervensi dihentikan.